Halo guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 25. Ada sebuah kasus mengerikan di negara Jepang, tepatnya di kota Toyama. Ada dua orang wanita yang pergi izin kepada keluarganya untuk melakukan uji nyali di sebuah hotel angker yang berada di kota tersebut. Dan di saat itulah mereka terakhir kalinya terlihat sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Penasaran? Langsung aja gue mulai ceritanya. 5 Mei tahun 1996, saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ada dua orang wanita bernama Megumi Yashiki dan Narumi Takumi pamit kepada keluarganya untuk pergi melakukan uji nyali di sebuah hotel angker yang berada di kota Toyama. Megumi dan Narumi, mereka berdua ini tinggal di sebuah kota bernama Himi yang masih berada di prefektur Toyama, jadi masih sekitar satu provinsi gitu ya. Uji nyali ini sendiri memang sangat populer dilakukan oleh remaja-remaja Jepang. Kegiatan yang dilakukan untuk menguji keberanian seseorang. Remaja-remaja ini biasanya mengunjungi makam-makam keramat, kuil-kuil tua, rumah-rumah yang sudah tidak dipenghuni cukup lama, bangunan-bangunan tua, dan sebagainya. Tapi kali ini Megumi dan Narumi pergi mengunjungi sebuah hotel angker yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni siapapun. Hotel ini bernama Hotel Subono. Lokasi hotel ini berada di daerah pegunungan Uozu yang jaraknya sekitar 60 km dari tempat tinggal Megumi dan Narumi. Hotel ini mempunyai 6 lantai dan dulunya memang terkenal sebagai lokasi pemandian air panas. Sebelum akhirnya sang pemilik hotel dikabarkan meninggal bunuh diri di dalam hotel tersebut di tahun 1980. Sepenjak si pemilik hotel ini meninggal, sang manajer hotel mendadak menghilang begitu aja. Dan akhirnya hotel tersebut dinyatakan bangkrut pada saat itu. Dan semenjak saat itu, hotel ini dikosongkan dan ditinggalkan begitu saja. Ada juga yang mengatakan kalau dulunya ada siswa SD yang tenggelam di kolam renang di hotel tersebut. Membuat hotel ini menjadi terkenal di kalangan remaja untuk lokasi uji nyali. Berbekal 2 senter dan beberapa baterai, Megumi dan Narumi pergi mengunjungi hotel itu. Di pertengahan jalan sekitar pukul 10 malam, mereka berdua sempat berhenti di sebuah taman bernama Kayomaru. Mereka berhenti untuk memberitahu ke teman-teman mereka kalau mereka sedang dalam perjalanan menuju hotel angker itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti untuk isi bensin di sebuah pom bensin di kota Uozu. Dan sekitar pukul 11 malam, Narumi mengirimkan sebuah pesan singkat ke salah satu temannya yang isinya, "Aku sudah berada di kota Uozu." Menandakan kalau mereka ini sudah sampai di lokasi yang mereka tuju. Dan tidak ada yang mengira sedikit pun kalau pesan singkat tersebut menjadi satu-satunya kata terakhir dari kedua perempuan ini sebelum akhirnya mereka menghilang secara misterius.
Setelah 2 hari nggak ada kabar sama sekali, keluarga Megumi dan Narumi akhirnya melaporkan hal ini ke kepolisian prefektur Toyama. Pencarian pun dilakukan dan berfokus pada Hotel Subono itu. Karena memang hotel ini yang menjadi lokasi terakhir mereka sebelum akhirnya mereka menghilang. Pencarian pun nihil. Di lokasi tidak ditemukan barang-barang apapun yang berkaitan dengan Megumi dan Narumi. Polisi pun sampai mengarahkan helikopter untuk menyisir pegunungan di belakang hotel tersebut. Tapi tetap aja, Megumi, Narumi, dan juga mobil yang mereka tumpangi tidak ditemukan dimanapun. Pencarian besar-besaran pun dilakukan pada bulan Juni. Mereka ini menghilang di bulan Mei ya, jadi sebulan berikutnya. Polisi melakukan penyisiran jalan dan lokasi-lokasi yang mungkin saja mereka lalui. Dari kota Himi sampai ke Hotel Subono itu. Setelah melalui beberapa rute yang berbeda antara dua lokasi itu, polisi tetap aja tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan Megumi dan Narumi. Dengan menghilang petunjuk dan juga saksi mata, dengan cepat kasus ini menjadi misteri nasional pada saat itu. Dan karena sudah menjadi misteri nasional, makin banyak deh bermunculan teori-teori yang ngebuat polisi kebingungan pada saat itu. Satu teori kuat yang diyakini oleh kepolisian Toyama, mereka berdua ini lari atau kabur dari rumah. Tapi kalau misalkan mereka ini kabur dari rumah, harusnya ada saksi mata yang melihat keberadaan mobil itu. Atau setidaknya tertangkap CCTV lah. Tapi ini enggak, benar-benar hilang begitu aja tanpa jejak. Ada juga teori yang mengatakan kalau mereka ini sempat terlibat masalah dengan kelompok biker bernama Bozozoku. Sebuah geng motor yang memang terkenal suka melakukan tindakan kriminal dan juga vandalisme. Dan kabarnya, geng motor ini juga sering mengunjungi Hotel Subono untuk sekedar nongkrong atau melakukan vandalisme di sana. Orang-orang berpikir mungkin aja Megumi dan Narumi secara tidak sengaja ketemu nih sama geng motor itu di Hotel Subono. Kemudian mereka berdua ini diculik dan kemungkinan buruknya mereka dibunuh oleh geng motor itu. Akan tetapi, ketika polisi melakukan pencarian menyeluruh di hotel itu, tidak terdapat satupun petunjuk akan keberadaan mereka berdua di hotel itu. Mobilnya pun kalau sampai mereka diculik dan dibunuh, harusnya polisi bisa menemukan di mana mobil tersebut berada, ataupun saksi mata yang melihat ciri-ciri mobil itu. Makanya kasus ini benar-benar ngebuat polisi kebingungan. Teori-teori lain ada yang mengatakan kalau Megumi dan Narumi diculik oleh agen Korea Utara. Yang mana memang kasus ini lagi gempar di Jepang pada tahun 1980-an. Dan tidak sedikit juga yang mengatakan kalau mereka berdua ini memang masuk ke dalam Hotel Subono itu. Namun mereka berdua tidak bisa keluar dan terjebak di dalam hotel tersebut. Mereka terjebak selamanya di alam yang berbeda. Makanya keberadaan mereka seperti hilang begitu aja. Gak ada petunjuk yang pasti. Sampai akhirnya kasus ini menjadi reda. Kepolisian pun menghentikan pencarian. Dan kisah Megumi dan Narumi menjadi sebuah kisah hantu yang sering diceritakan oleh anak-anak lain sepanjang musim panas di Jepang. Hari Rabu tanggal 4 Maret tahun 2020, jam 12 siang. Polisi membawa sebuah mobil derek ke sebuah pelabuhan bernama Fushiki, dekat dengan sebuah taman bernama Kayomaru. Di sana mobil derek tersebut terlihat sedang menarik Subaru Vivio berwarna hitam dengan plat nomor Toyama 50 nomor 1402. Di dalamnya terdapat dua kerangka manusia dengan baju yang sudah memudar, yang ketika dianalisis DNA-nya, kerangka manusia tersebut adalah Megumi Fushiki dan Narumi Takumi. 24 tahun guys, coba kalian bayangin, 24 tahun ternyata dia tenggelam di dalam laut, di dalam mobil di bawah laut. Coba lo bayangin selama itu. Saking lamanya jasadnya ini terendam air, polisi forensik tidak dapat menentukan penyebab kematian mereka berdua. Apakah mereka tercekik, tenggelam, atau ada penyebab lain? Dengan ditemukannya mobil dan jasad tubuh mereka, pihak keluarga mengaku cukup lega pada saat itu. Tetapi yang masih menjadi misteri sampai sekarang, bagaimana mereka bisa berada di sana? Kok bisa mereka tenggelam di dasar laut?
kasusnya makin seru nih. Ternyata pada tahun 2014 ada 3 orang yang tidak dikenal menghubungi pihak kepolisian prefektur Toyama dan menyatakan telah melihat mobil dengan ciri-ciri yang Megumi dan Narumi tumpangi. Mobil Subaru Vivio berwarna hitam tercebur di pelabuhan Fushiki di malam mereka menghilang. Polisi awal menolak pernyataan tersebut, tapi kemudian polisi memutuskan untuk mewawancarai mereka lagi di tahun 2020. Kok selama itu ya? Ketiga saksi ini kompak, bilang pada waktu itu sekitar pukul 12.30 malam, mereka melihat sebuah mobil Subaru Vivio hitam dengan 2 penumpang wanita di dalamnya sedang terparkir di pinggir laut di Taman Kayomaru. Bagian belakang mobil tersebut katanya menghadap ke air. Nah, katanya pas mereka mau samperin Megumi dan Narumi buat nanyain kalian lagi pada ngapain, tiba-tiba mobil itu mendadak mundur dan tercebur ke air. Saat ditanya, kok kalian nggak ngomong hal ini dari awal? Kenapa baru ngomong sekarang? Mereka bertiga jawab kalau mereka takut menjadi tersangka atas kejadian itu. Dan ya udah, polisi kemudian menyatakan kalau kasusnya Megumi dan Narumi adalah murni kecelakaan. Tapi guys, masih ada yang janggal loh sama kasus ini. Jadi, identitas ketiga saksi mata ini masih dirahasiakan sama polisi sampai sekarang. Pihak keluarga pun nggak tahu nih, 3 saksi ini apakah dia perempuan, wujudnya seperti apa, keluarga nggak ada yang tahu. Dan anehnya lagi, kenapa menunggu cukup lama untuk lapor ke polisi? 18 tahun guys, dari tahun 1996 sampai 2014. Yang lebih anehnya lagi, kenapa polisi menyimpan informasi ini sendirian selama 6 tahun loh, dari tahun 2014 sampai 2020. Baru mayatnya diangkat dan pihak keluarga dikabarin, oh anak ibu udah ketemu nih, anak bapak udah ketemu nih. Ayah Megumi sendiri juga kehilangan kepercayaannya kepada polisi. Dia bilang, saya sama sekali tidak percaya atas pernyataan saksi tersebut. Saya tidak tahu siapa mereka, seperti apa mereka. Saya mencoba bertanya ke polisi, tapi polisi terus menutupinya. Dan yang lebih penting sebenarnya, kenapa Megumi dan Narumi bisa berada di dasar laut seperti itu? Meskipun tidak ada jawaban yang pasti, tapi ada satu teori yang masuk akal atas kasus ini. Jadi, Megumi dan Narumi ini memang sampai di kota Uozu pada malam itu. Karena dipastikan di CCTV yang di pom bensin itu kan, dia kan isi bensin tuh di kota Uozu. Nah, waktu itu polisi juga bilang, ketika polisi melakukan pencarian menyeluruh di hotel itu, mereka nggak menemukan petunjuk apapun akan keberadaan Megumi dan Narumi kan. Nah, kemungkinan mereka ini akhirnya mutusin buat putar balik setelah isi bensin. Jadi mereka nggak sampai ke Hotel Subono itu. Mereka batal buat uji nyali dan mutusin buat nyari tempat yang aman aja deh buat santai sebentar sebelum akhirnya mereka pulang. Berhentilah mereka di Taman Kayomaru ini. Jadi, pelabuhan sama Taman Kayomaru ini berdekatan ya. Mereka itu kayak satu lokasi itu. Dan pelabuhannya ini bukan kayak pelabuhan Merak, jadi kayak pelabuhan buat kapal-kapal kecil gitu deh. Nah, pas mereka di Taman Kayomaru ini, mereka parkirnya terlalu ke pinggir laut. Megumi dan Narumi kayaknya nggak sengaja nih, mereka malah nginjek gigi mundur pas disamperin sama ketiga saksi ini. Mungkin mereka ini kayak kaget, ih siapa nih tiba-tiba disamperin, dan ngerasa takut. Ya udah, dengan mereka panik, akhirnya mereka jadi tercebur ke laut. Mungkin aja ketiga saksi ini berencana untuk nakut-nakutin Megumi dan Narumi awalnya. Tapi ketika mereka sadar kalau bercandaan mereka gak asik, malah ngebuat Megumi dan Narumi akhirnya kecebur ke laut, mereka ini ngerasa bersalah. Dan mereka bertiga memutuskan untuk gak ngebahas hal itu lagi. Sampai mungkin ada sesuatu yang ngebuat mereka nyerah, dan akhirnya mereka melaporkan hal ini ke polisi. Apa mungkin mereka selama itu 18 tahun dihantui oleh hantunya Megumi dan Narumi ya, untuk bertanggung jawab atas kejadian itu? Ini gak sih? Mungkin aja gak sih? Minta bertanggung jawab atas meninggalnya mereka gitu loh. Gue ngebayanginnya serem banget. Atau mungkin aja ternyata mereka bertiga inilah yang memang membunuh Megumi dan Narumi. Lalu untuk menghilangkan bukti, tubuh dan mobil mereka diceburin aja ke laut. Sayangnya ya, sayang banget, pihak kepolisian gak bisa nentuin bagaimana mereka ini meninggal. Yaitu karena memang mayatnya sisa tulang doang sih. Jadi gak kelihatan tuh ada luka atau enggak di tubuh mereka. Tapi tetap aja ya,
Dari kedua teori itu nggak bisa ngejawab kenapa mereka nunggu selama itu untuk lapor ke polisi. 18 tahun guys. Terus, kenapa polisi sangat lambat melakukan investigasi? 6 tahun loh guys, 2014 sampai 2020. Itu waktu yang lama banget menurut gue untuk ngambil jasadnya Megumi dan Narumi di dasar laut. Apa salah satu seorang saksi itu adalah anaknya polisi? Atau kenalannya polisi? Sampai sekarang loh guys, saksinya itu masih dirahasiakan. Dan sampai sekarang juga kasusnya Megumi dan Narumi ini menjadi salah satu kasus paling terkenal yang belum terpecahkan sepanjang sejarah Jepang. Ya mudah-mudahan aja ya, nantinya bakal ada bukti-bukti yang bermunculan sehingga bisa diketahui nih bagaimana Megumi dan Narumi ini meninggal. Mungkin ada yang tiba-tiba dirasukin sama rohnya Megumi dan Narumi buat ngasih tahu ternyata gue matinya begini, ternyata gue dibunuh oleh 3 saksi itu. Iya nggak sih? Mungkin aja nggak sih? Hotel Subono juga sampai sekarang masih berdiri di pegunungan Wozu. Masih menjadi legenda hotel berhantu di Jepang. Masih banyak juga cerita-cerita yang makin ngebuat orang-orang penasaran sama hotel angker ini. Dan yang paling penting sih, hotel ini menjadi sebuah monumen atas kematian Megumi Yashiki dan Narumi Takumi. Oke guys, jadi itu dia akhir dari Donor episode yang ke-25. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor, bisa banget kalian kirimin aja cerita horor kalian ke email yang ada di deskripsi ya. Atau kalian pengen gue ngebahas suatu misteri, kasus yang belum terpecahkan, bisa banget langsung aja komen di bawah. Nanti gue bawain ceritanya. Yaudah guys, sampai sini aja. Sampai ketemu di Donor episode berikutnya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like and subscribe. Oke? Biar gue makin semangat ngebuat konten-konten baru, biar bisa terus menghibur kalian. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.